Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali nas, dalil-dalil yang mendorong untuk menjaga lisan dan meluruskan lisan tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidak ada satu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Al-Quran Surat Qaf ayat 18. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa semua ucapan manusia akan dihisab, akan dihitung. Maka semua ucapannya ada malaikat yang mengawasinya dan selalu hadir untuk menulisnya, baik perkataan itu baik maupun buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hassana khuluqah." Aku menjamin dengan sebuah istana yang terdapat di taman-taman surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Aku juga menjamin dengan sebuah istana yang terdapat di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, bohong, meskipun ia hanya bercanda. Dan aku menjamin dengan sebuah istana di surga yang tertinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor 4800 dan juga Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra dari sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu anhu. Orang yang beriman selalu menjaga lisannya. Ia berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 6018 dan juga nomor 6136 dan juga yang lainnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 47 dan juga Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Perintah untuk berkata baik dan diam dari perkataan yang tidak baik atau sia-sia. Jadi, ada kalanya perkataan itu baik sehingga diperintahkan untuk diucapkan, dan ada kalanya perkataan itu tidak baik dan sia-sia sehingga diperintahkan untuk diam darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Al-Quran Surat Qaf ayat 18. Dari sini dapat diketahui bahwa perkataan yang tidak baik hendaknya tidak diucapkan. Lebih baik diam, kecuali jika sangat dibutuhkan. Sebab banyak berbicara yang tidak bermanfaat membuat hati menjadi keras. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah memegang lidahnya lalu berkata, "Laisa syai'un minal jasadi illa yashku ila Allah al-lisana ala hiddatihi." Tidak ada suatu anggota tubuh pun kecuali mereka mengadu kepada Allah tentang lisan karena ketajabannya. Asar ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Ibnu Abi Dunya, Ibnu Sunni dan yang lainnya. Dari Ahnaf bin Qais bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepadaku, ini kepada Ahnaf bin Qais, "Ya Ahnaf, man kathura dhahikuhu qallat haibatuh, wa man mazaha ustukhiffa bihi, wa man akthara min syai'in urifa bihi, wa man kathura kalamuh kathura saqatuh, wa man kathura saqatuh qalla haya'uh, wa man qalla haya'uh ra'uh, wa man qalla wara'uhu mata qalbuh." Wahai Ahnaf,
Barang siapa yang banyak tertawa, maka berkuranglah wibawanya. Barang siapa yang suka bercanda, maka dia akan diremehkan dengannya. Barang siapa yang banyak berbuat sesuatu, maka dia akan dikenal dengan hal tersebut. Barang siapa banyak berbicara, niscaya banyak pula kesalahannya. Barang siapa banyak kesalahannya, maka sedikitlah malunya. Barang siapa sedikit malunya, maka sedikit pula wara'nya, yakni sikap menjauhkan diri dari dosa, perkara maksiat dan syubhat. Dan barang siapa sedikit wara'nya, maka matilah hatinya. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat. Ibnu Mas'ud, itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Walladzi la ilaha ghairuh, ma 'alal ardi syai'un afqara ila tuli sijnin min lisan." Demi Allah, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berhak untuk dipenjara dengan lama daripada lisan. Asar ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Rawdatul Uqala dan juga Ibnu Abi Dunya dalam Kitabus Shamat dan juga At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Kaum muslimin dianjurkan dan diperintahkan untuk berbicara yang baik dan benar, dan hendaklah dia diam dari perkataan yang tidak baik, kotor, keji, menfitnah, menghibah, menuduh orang, melaknat, dan hendaklah dia diam dari perkataan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Ingatlah, banyak bicara akan banyak kesalahan dan akan membawa kepada dosa. Adapun keyakinan sebagian orang untuk selalu diam secara mutlak atau menganggap diam sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah di sebagian ibadah seperti haji, i'tikaf, dan puasa, maka perbuatan ini dilarang. Keterangan ini disebutkan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Kesimpulannya, wahai kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi seorang muslim dan muslimah untuk menjaga lisannya. Dia harus berfikir sebelum berbicara, apakah yang diucapkannya itu baik, manfaat, maslahat atau tidak. Sebab lisan mempunyai pengaruh yang besar terhadap istiqamahnya seseorang dalam beragama.